Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan sedikitnya 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art dan craft. Modernisasi produk cepat dan massal serta tingkat harga yang rendah menjadi hal-hal yang cukup diunggulkan. Akan tetapi, revolusi ini ternyata membawa dampak juga. Dampak yang mungkin tidak tampak secara ekonomi tetapi justru sangat terasa secara sosial. Adapun faktor yang kedua adalah pada masa itu banyak yang mempercayai bahwa produk massal yang ditawarkan revolusi industri telah membawa masyarakat pada bentuk dekadensi moral, teste cita rasa, dan sisi personalitas. Dan untuk faktor yang ketiga, sistem produksi industri memperlakukan para buruh layaknya mesin. Sebagai dampaknya, pada masyarakat kelas pekerja atau buruh industri terjebak pada rutinitas menjemukan yang sangat repetitif. Dan untuk faktor yang keempat, supaya tidak memisahkan antara pelaku kegiatan mendesain dan produksi secara tidak langsung akan merusak aspek sosial dan estetika. Artinya, seorang desainer haruslah terlibat dalam proses produksi produk desainnya dari hulu sampai hilir. Sebaiknya, seorang pengrajin dan artis juga seharusnya terlibat dalam proses perancangan suatu produk dalam hulu sampai hilir. Nah, begitulah empat yang menjelaskan tentang faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan teknik art and craft. Dan untuk jawaban yang kedua, jelaskan setidaknya 4 karakteristik yang khas dari karya seni gerakan art and craft. Yang pertama adalah sederhana, tidak berlebihan. Yang kedua, motif alam berasal dari flores dan fauna. Pendesaan Inggris, keterbukaan konstruksi sebenarnya dari objek yang sering dieksplor. Kebenaran bahan, menjaga kualitas alami dari bahan. Komunal, tidak diproduksi massal, hanya satu orang ahli atau sekelompok kecil. Dan untuk nomor soal yang ketiga, sebutkan ciri khusus dari karya seni Art Nouveau, sertakan dan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Ini yang merupakan contoh dari Art Nouveau, yang mana dalam karya ini yang dibuat oleh Henry Ders untuk Million Morris pada 1897 yang bertemakan Richard Wallpaper. Nah, pada abad ke-19 kaum industri mulai menciptakan kertas dinding. Dalam karya ini kertas dinding buatan tangan yang kemudian membuatnya masuk ke dalam dunia desain rumah. Desain kertas dinding ini didasarkan pada motif tumbuhan sejenis sayuran yang disesuaikan mode untuk tema umum pada desain Nouveau. Dan untuk karya Nouveau yang kedua, ada karya dari yang berjudul Malaikat dengan Terompet, kain pelengkap yang dibuat oleh Herbie Perty Horns. Ciri khususnya gerakan seni dan kerajinan adalah bahwa sebagian besar tokoh utamanya telah dilatih sebagai aristiksu. Nah, dan untuk yang ketiga, ini adalah hiasan dinding dirancang oleh William Morris yang sangat terkenal pada zaman era itu, dibuat oleh Ada Pons Gorman, Inggris. Ya, Morris hanya menjadikan aktivis terlibat dengan seni dan kerajinan pemeran masyarakat beberapa tahun setelah didirikan. Dan untuk soal yang kedua, ada yang membedakan gerakan seni. Apa yang membedakan gerakan seni art dan craft dengan Nouveau? Jelaskan. Perbedaan ini tidak cukup mencolok karena keduanya memiliki hampir kesamaan. Ya, jika Art Nouveau adalah gerakan seni sekitar 1850 sampai 1910 yang didasarkan pada bentuk alami, garis melengkung panjang dan gaya Arab untuk memberikan kesan mengalir. Penekanan pada pekerjaan garis dan warnanya cukup diredam dengan preferensi untuk hijau. Ada juga beberapa pengaruh dari cetakan Jepang, cenderung seperti hiasan. Tujuan dari Art Nouveau adalah mendekatkan seni terapan dengan seni murni sehingga kawin dan melahirkan seni dekoratif. Ciri khasnya adalah floris dan
sulur-suluran atau luang-luang Jawa, dinamis, simetris, hidup ukuran-ukurannya. Sedangkan gerakan seni kriya atau lebih dikenal dengan sebutan art and craft movement adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan serta bentuknya lebih sederhana. Dan untuk nomor kelima, sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus dan jelaskan. Berdiri pada tahun 1990 di Republik Weimar, berasal dari kata beyond atau bold, mengembangkan dan membangun. Sebuah aliran gaya arsitek yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1999, pelopor international styles dan mengenakan konsep form follow functions, yaitu bentuk menggunakan mengikuti fungsi ada pada bangunan tersebut. Bauhaus memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur dunia, yang mana sekarang fungsinya lebih ke dalam fungsi itu sendiri daripada sebuah bentuk. Nah, untuk soal yang keenam, sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus, sertakan dengan contoh yang dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Bauhaus memiliki ciri khas yang berpadu padan dengan warna-warna yang cerah. Arsitektur muncul dari sekolah Jerman abad ke-20 yang didirikan oleh arsitek Walter Gropius. Bauhaus estetik yang desain yang rasional dan fungsional masih bergema sampai sekarang. Jadi Bauhaus itu memiliki ciri khas yang mana bentuk desain dan bentuk fungsi itu sama. Jadi tidak hanya mementingkan sebuah estetika tapi juga mementingkan sebuah fungsi. Dan untuk karakter utama dekorasi gaya Bauhaus itu, desain gaya Bauhaus rasional, sederhana, dan fungsional. Prinsip utama desain Bauhaus termasuk bentuk yang mengikuti fungsi, less is more. Dan untuk soal yang nomor 7, apa saja ciri khas dari gerakan Swiss style yang menjadi sumbangsih bagi dunia desain grafis? Ya, gaya desain yang berasal dari Swiss pada tahun 1940-an adalah dasar dari banyak perkembangan style desain grafis pada abad ke-20. Style ini dinamakan Swiss style design. Desain ini lebih disukai oleh mengutamakan kesederhanaan tanpa tambahan ornamen, bersih, dan lebih memanfaatkan ruang negatif dalam desainnya. Fokus utama dari Swiss design adalah bangunan grip, tipografi, sans serif, hierarki konten, dan tata letak yang bersih. Dan untuk ciri utama dari Swiss style adalah pemanfaatan ruang negatif, bersih, dan sederhana, lebih sering mengutamakan form sans serif. Nomor 8, berikan beberapa contoh karya style dengan penjelasannya. Dan ini ada beberapa penjelasan ya. Dan untuk nomor 9 adalah ini. Prinsip dasar dari lahirnya gerakan pop art, jelaskan bekerja konsep ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Pop art ini terkadang abstrak. Salah satu bentuk awal desain pop art adalah karya Richard Hamilton, John Ricord, dan John Forker. 1956. Pop adalah reaksi kepada ide-ide dominan lukisan abstrak menggunakan tokoh populer untuk menantang kebudayaan kumpulan elit dalam seni. Hasil dari pop art banyak digunakan dan untuk album musik, iklan, gambar tokoh billboard, dan lain sebagainya. Untuk soal yang ke-10, ada beberapa contoh pop art dari tokoh-tokoh pop art, sertakan dengan penjelasan. Nah, ini pop art komik. Pop art komik memiliki kriteria atau ciri khas warna yang begitu nyentrek, yang seperti contohnya Roy Liston yang membuat karya masterpiece-nya, dan juga adalah lukisan pop art oleh James Ricord dan Marley Monroe. Pop art ini dikarang oleh Andy Warhol, yang mana mengangkat artis terkenal pada zamannya. Dan untuk soal yang ke-11, momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain Indonesia pada masa VOC, adanya percetakan pertama, dan juga Memories der Nevers. Selain lembar berita internal, juga adalah media iklan bagi VOC.
maka sangat beralasan jika PPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, mewakili sebagai tokoh periklanan pertama India. Jadi tokoh periklanan Hindia, maksud sekarang itu adalah Indonesia, telah menciptakan sebuah lembar mahakarya atau pertama kali berita yang itu Memories Universalis. Dan ini adalah nomor 12, berikan contoh karya-karya desain grafis yang menjelaskan. Dan ini adalah beberapa karya-karya atau beberapa peninggalan koran-koran pertama di Indonesia. Ini adalah nomor ke-13. Berikan contoh beberapa gerakan seni desain yang tidak disampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Nah, saya akan mengambil tema seni kaligrafi kontemporer yang mana peradaban Islam mulai muncul di permukaan ketika menjadi hubungan timbal balik antara peradaban orang-orang Arab dan non-Arab. Pada mulanya, Islam tidak memerlukan suatu bentuk kesenian, tapi bersama jalannya sang waktu, kaum muslimin menjadikan karya-karya seni sebagai media untuk mengekspresikan pandangan hidupnya. Mereka membangun bentuk seni dan karya sesuai dengan perspektif kesadaran nilai Islam dan secara belahan mengembangkan gaya mereka sendiri dan serta menambah sumbangan kebudayaan di lapangan kesenian. Salah satu bentuk adalah seni kaligrafi. Nah, dengan majunya perkembangan karya seni Islam makin banyak dikemas dengan ide-ide kreatif, khususnya karya kaligrafi kontemporer yang mana memiliki unsur dan ciri khas yang bebas namun tetap memacu ke dalam ketepatan tulisan kaidah Arab. Fungsi kaligrafi seni ini bisa menjadi sebuah gerbang untuk berdakwah dan memamerkan kerajinan Islam atau keindahan Islam itu sendiri, dan juga bisa menjadikan hiasan di dalam sebuah rumah. Adapun contohnya sebagai berikut. Penjelasan tentang materi-materi yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.